Manusia sering alpa, mengira bahwa kebahagiaan ada di sebuah titik terhubung dengan hal-hal yang dianggap hebat atau mengagumkan. Di bingkai inilah seringkali manusia melakukan perbuatan yang tak terukur, bahkan melewati batas kaidah dan norma. Seperti peristiwa heboh yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW digelar. Dalam video tersebut tampak seorang pria nekat naik ke atas panggung lalu secara tiba-tiba menyawerkan uang saat Qori tengah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kejadian ini pun langsung viral hingga trending di sosial media. Viral Korea disawer oleh dua orang pria hingga salah satu di antara mereka memasukkan uang ke dalam jilbab menuai keprihatinan banyak orang. Tak sedikit yang ikut bersuara menyayangkan peristiwa itu tak elok itu terjadi. Sebutlah Ustadz Raufik juga turut merasa miris melihat peristiwa tersebut. Bukan hanya cara saweran Korea yang dinilai tak etis, tapi juga gelagat oknum pria yang menyawer sampai memasukkan uang ke dalam jilbab sang Korea pun dianggap melewati batas. Ini adalah merupakan tindakan yang sangatlah tidak terpuji. Terlebih, orang tersebut memasukkan uang itu di dalam jilbab para qari'ah yang sedang mengaji tersebut. Ini jatuhnya adalah haram karena dia memegang badan dari sang qari, dan ini sangat mengganggu orang yang membaca Al-Quran. Elokkah jika seseorang yang dengan khusyuk melatunkan ayat suci Al-Quran begitu merdu lalu disawer dengan menghamburkan uang hingga mengusik konsentrasinya? Pada tanya inilah Ustadz Raufik kembali menegaskan jika tujuan untuk memberi pujian dan mengungkapkan kekaguman pada Qori dengan cara yang keliru bisa saja menyeret orang tersebut ke dalam dosa. Nah, berdasarkan hukum syariat, maka sang pelaku tersebut itu bisa kena dosa, ya, bisa kena dosa. Kenapa? Satu, dia mengganggu orang yang sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran meskipun niatnya baik, meskipun niatnya itu ingin memberikan hadiah kepada pembaca Al-Quran. Dan yang kedua, caranya tahniah, caranya dia memberikan hadiah itu salah. Dalam hukum Islam, maka dia termasuk orang yang berdosa. Hebohan pro dan kontra tak terhindarkan di sosial media. Tak pelak nama sang Ustazah Nadia Hawasi, sosok Korea internasional pun dihujam banyak cibiran warganet. Ia dinilai tak bersikap pasif saat oknum pria tersebut lakukan saweran. Bahkan tak sedikit yang menghujam sang Ustazah dengan komentar miring. Melihat namanya terus disudutkan, Ustazah Nadia Hawasi pun akhirnya buka suara mengurai kronologis yang sebenarnya. Saya tegaskan, kejadiannya benar-benar mutlak spontan tanpa sepengetahuan saya sama sekali. Jadi di situ tiba-tiba saya lagi ngaji, saya lagi melantunkan ayat, panitia naik ke atas panggung buat menyawer saya. Dan kalaupun saya tahu dari awal acara kalau saya nanti akan disawer oleh panitia, pasti saya akan larang, pasti akan saya tolak karena saya ngaji di atas panggung itu butuh konsentrasi juga, butuh ketenangan juga. Jadi nggak boleh terganggu oleh para jamaah gitu. Saya juga nggak mau disawer-sawer seperti itu, apalagi cara menyawernya seperti yang ada di video viral saya itu. Dan posisi saya pada saat itu benar-benar sangat bingung, sangat serba salah, karena di situ posisinya saya masih melantunkan ayat, tiba-tiba panitia tanpa sepengetahuan saya langsung naik ke atas panggung buat menyawer saya, dan saya juga nggak bisa langsung tegur panitianya, nggak bisa langsung emosi, nggak bisa langsung turun dari panggung begitu saja, karena di depan saya kan banyak para jamaah melihat ke saya, nggak mungkin saya mau langsung tegur pada saat itu juga, karena kurang etis juga dilihatnya oleh para jamaah lainnya gitu. Untuk mengurai benang kusut polemik saweran yang heboh tersebut tak hanya dengan bantahan. Menurut Ustazah, setelah acara itu selesai, ia pun langsung menegur dan menumpahkan kekesalannya lantaran merasa terusik dengan aksi saweran oknum panitia. Begitupun dengan sikap sang suami Firmansyah Abu Yusuf yang geram dengan cibiran warganet yang menyudutkan sang istri seolah-olah paling bersalah dalam momentum itu. Dan kemudian setelah disawer itu, saya baru langsung turun, saya langsung shadaqallah, saya langsung akhiri bacaan saya, terus saya langsung tegur panitianya secara baik-baik,
Di situ saya marah, saya emosi, pokoknya saya meluapkan segala keresahan saya selama di panggung tadi gitu. Karena saya juga merasa sangat terganggu sekali sama panitia yang menyawer saya. Soalnya kan saya di atas panggung juga butuh konsentrasi pada saat ngaji gitu. Siapa sih yang minta-minta disawer? Kan nggak ada kan. Tadi Ana baca beberapa komentar itu, ada yang katanya kok mau disawer gitu-gitu kan. Kita bukannya pengen disawer gitu loh, tapi memang itu kan inisiatif dari mereka. Cuma salah caranya. Dan memang kalau bisa dilihat cara nyawer-nyawer seperti ini nih cuma cocok untuk di biduan aja gitu loh. Biduan lagi dangdutan gitu baru disawer. Apalagi sampai diselipin di jilbab lah gitu-gitu kan.